Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Memikirkan masalah ini, Long Bio tersenyum pahit. Bagaimanapun dialah yang menyebabkan masalah ini. Jadi pada akhirnya dia harus menanggungnya sendiri. Tunggu, coba lihat. Sepertinya sesuatu telah terjadi di kota Wundian. Mungkinkah penguasa istana Wundian telah terbunuh? Tepat ketika serangan pria ini hendak keluar, Long Bio tiba-tiba melihat ke arah kota Wundian. Hanya saja di bawah cahaya keemasan yang bermekaran di dalamnya, dia tidak bisa melihat apapun. Namun, meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Long Bio segera menggunakan situasi itu untuk membuat omong kosong lagi. Tapi saat mendengar hal tersebut, pria tersebut juga langsung melirik ke arah kota Wundian. Dan memang benar, dia bisa melihat cahaya keemasan bermekaran di dalamnya. Tapi formasi besar yang menutupi seluruh kota juga perlahan berputar. Apakah kalian semua hanya ingin mengulur waktu? Pria itu mencibir dengan dingin. Apakah Anda baru saja bereaksi? Sekarang sudah terlambat. Karena saya khawatir penguasa istana Wundian akan segera musnah. Long Bio berkata dan tertawa terbahak-bahak. Brengsek! Pria itu mengutuk dengan marah, tapi dia sepertinya benar-benar mempercayai apa yang dikatakan Long Bio. Kemudian sosoknya segera bergerak dan dia tidak peduli lagi dengan Long Bio. Sebaliknya, dia bergegas menuju kota Wundian. Hanya saja pada saat ini, Jin Doming juga telah memimpin dan bergegas keluar. Bahkan saat Yongdu melihat ini, kilatan cahaya muncul di matanya. Kemudian dia segera mengikuti sosok Jin Doming. Adapun Zhonggu dan Shishio, keduanya tidak bergerak. Bagaimanapun Zhonggu adalah orang yang terlemah, dan Shishio dia baru saja pulih dan tidak memiliki banyak kekuatan abadi di dalam tubuhnya, sehingga dia tidak lagi mampu menerima tantangan. Meskipun sebenarnya situasi Jin Doming juga tidak jauh lebih baik. Bagaimanapun dia telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran di sepanjang perjalanannya, dan dalam banyak kasus dia selalu menjadi orang pertama yang bergegas maju untuk mengambil tindakan. Baiklah, kalian berdua, saya tidak melakukan apapun, bahkan dalam situasi seperti ini tadi, karena Anda adalah pelindungnya. Long Bio mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah, tapi setelah pria itu segera pergi bersama semua orang yang dibawanya, Long Bio mundur sedikit. Long Bio, apakah Anda masih ingin melarikan diri? Tepat ketika Long Bio mundur, suara Zhonggu terdengar, kemudian keduanya saling memandang dari kejauhan. Meskipun di sepanjang jalan, Long Bio melihat Zhonggu tidak pernah menggunakan sage Buddha, dan dia juga tahu bahwa Zhonggu terus mengikuti petunjuk Xiaoyan. Bahkan Long Bio tidak bisa tidak ragu. Apakah Zhonggu sama sekali bukan orang dosi? Jadi seharusnya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol tanda Buddha. Melarikan diri? Zhonggu dosi, apa yang Anda katakan? Saya benar-benar terjebak oleh orang-orang itu. Terlebih lagi situasi di sini sangat rumit. Jadi jika saya bertindak sendiri, bukanlah akan menjadi jalan buntu. Long Bio tersenyum kecut dan mencoba menjelaskan. Jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak pergi melindungi Dharma sekarang? Dan mengapa mundur? Zhonggu berkata sambil mengerutkan kening. Namun ekspresi kemarahan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dan ini juga pertama kalinya Long Bio melihat Zhonggu marah. Pada saat yang sama, Long Bio merasakan sensasi terbakar di lehernya karena cetakan tanda Buddha bersinar dengan semburan cahaya biru, sehingga Long Bio tiba-tiba terkejut. Jadi dia juga tidak berani lalai dan langsung bergegas maju. Tepat sosoknya bergerak, Long Bio juga berteriak. Saya, Long Bio, akan melindungi saudaraku, bahkan sampai mati. Saat melihat Long Bio yang bergegas ke depan, Zhonggu juga mengangkat alisnya sambil tersenyum. Kemudian ketiga orang itu berubah menjadi pelangi panjang dan mencapai langit di atas kota Wundian. Jin Doming bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Dia mengangkat tangannya dan menampar pria itu dengan telapak tangannya. Anda benar-benar ingin mencari kematian? Pria itu mengangkat alisnya dan amarah melonjak di wajahnya. Tapi sepertinya dia juga memiliki 3 orang yang menghalanginya. Sehingga hal ini membuat pria tersebut semakin yakin bahwa pasti ada sesuatu yang mencurigakan yang terjadi di kota Wundian. Sebarkan formasi untuk menjebak mereka saat ini. Pria itu segera memerintahkan beberapa orang yang mengikutinya dengan cepat, kemudian membentuk segel tangan yang sama di depannya. Pada saat yang sama, segel tersebut berubah menjadi formasi misterius. Segera dengan suara mendesing, mereka hanya melihat beberapa orang yang memegang formasi dan aliran cahaya dingin melesat ke arah Jindomin dan 3 lainnya. Dengan cepat, gelombang cahaya dingin mengalir masuk, namun Jindomin dan yang lainnya segera membagi pasukannya menjadi 3 kelompok untuk berpisah, sehingga dapat menghindari serangan tersebut. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa formasi itu bisa dipindahkan dan terus bergerak bersama mereka. Longbyo, pergi dan hentikan dia. Saya tidak bisa menghentikannya. Kita harus tetap bertahan sampai Tuan kita keluar. Jika tidak, saya akan memberitahunya apa yang sebenarnya Anda lakukan. Dan saat itu Anda akan mati. Jindomin tiba-tiba melihat ke arah Longbyo dan berteriak dengan tegas. Saudaraku, kita tidak mempunyai keluhan atau dendam, jadi Anda tidak bersungguh-sungguh kan? Longbyo tampak pahit. Jindomin sebaiknya dia tidak tampak serius. Namun kata-kata Jindomin sepertinya dia tidak sedang bercanda dengannya, yang membuat ekspresi wajah Longbyo tiba-tiba berubah. Jelas dia tahu gaya akting Xiaoyan, jadi meskipun dia tidak yakin, Longbyo tidak berani bertaruh dengannya. Orang jahat, tolong pergi dan lawan saya sampai mati. Longbyo melangkah keluar dengan telapak kakinya terus-menerus. Setelah tubuhnya berhenti beberapa kali di udara, tapi kemudian dia mengejar pria itu secepat yang dia bisa. Tiba-tiba dia mengeluarkan seteguk besar darah, kemudian semua orang melihat. Sebuah pedang merah kecil terbang keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia menembak ke arah pria itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, Jindomin dan Yongdong juga sedang menuju orang yang mengendalikan formasi lainnya. Sambil menghindari dan menghalangi serangan cahaya yang seperti hujan, dengan cepat keduanya mengambil tindakan dan menyela beberapa orang yang sedang menyiapkan formasi. Pada saat yang sama, pedang merah Longbyo langsung mengarah ke belakang kepala pria itu. Namun tepat ketika dia hendak menusuk kepalanya, pria itu sepertinya menyadarinya. Kemudian pria itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia menghindari pedang merah Longbyo. Sepertinya Anda masih bersikeras mencari kematian. Pria itu menoleh, tapi urat-urat muncul di dahinya terus berkedut. Iya, baru saja mencari kematian dengan Anda, tapi beraninya Anda mengambil satu langkah ke depan. Bahkan jika saya, Longbyo, mempertaruhkan nyawa saya hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda untuk mengganggu latihan tuan saya. Longbyo berteriak dengan sangat keras. Bahkan dalam suara itu mengandung kekuatan keabadian. Seolah-olah dia sengaja ingin membiarkan suaranya menyebarkan lebih jauh. Adapun alasan mengapa Longbyo sengaja melakukan itu, karena tentu saja dia takut Xiaoyan tidak akan mendengarnya. Jadi dia sengaja berteriak dengan keras. Bagaimanapun, Longbyo masih berhati-hati dalam hal ini. Hanya saja suaranya nyaring, Longbyo sepertinya ingin mengambil tindakan. Tapi dia tidak mencoba yang terbaik. Tapi Longbyo membuat marah pria itu. Oleh karena itu, Longbyo segera melihat pria itu melambaikan tangannya. Kemudian sesosok tubuh yang diselimuti kegelapan tiba-tiba muncul. Pada saat ini, sosok itu memegang sepasang pisau yang terlihat berbintik-bintik dan berkarat. Kemudian sosok itu berlari menuju Longbyo dengan langkah panjang. Sekarang saya akan membiarkan Anda bertarung dengan boneka dewa seperti saya ini, kata pria itu dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia terus bergegas menuju kota Wundian. Sayang sekali Anda benar-benar menggunakan cara berbahaya seperti itu. Tuan, berhati-hatilah.
Suara Long Bio sangat keras terus keluar. Sambil berbicara, dia mundur dengan kasar. Saya mencoba yang terbaik untuk tidak melawan boneka ini. Saudara Jin Doming, cepatlah. Saya tidak bisa lepas. Boneka ini terlalu tangguh. Mendengar itu, Jin Doming memandang Long Bio di kejauhan dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun tidak butuh waktu lama sebelum Jin Doming pergi. Jimmy tidak tahu kapan dia muncul. Dia sudah berdiri lebih dulu dengan suara kaki yang menginjak kehampaan. Kemudian terdengar suara berderak. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi garis putih dan langsung menuju ke arah pria itu. Pada saat yang sama, pria itu sudah sampai di kota Wundian. Tepat ketika pria itu akan melangkah ke arah itu, dan saat dia akan melakukan gerakan pada formasi itu, tiba-tiba ada kekuatan yang mendorongnya yang membuat pria itu menjauh. Jelas, Yongdong dengan cepat memblokir pria itu. Kemudian dia segera meninju dengan keras ke arah pria itu. Tepat ketika pria yang baru saja menstabilkan tubuhnya, dia juga cukup terkejut dengan serangan. Namun, dia juga segera bereaksi, mengangkat tombak di tangannya dan langsung menusuk tinju Yongdong dengan keras. Tuar! Segera suara ledakan keras bergema saat dua kekuatan bertabrakan. Jelas kali ini Yongdong menggunakan tinjunya untuk menyerang tombak pria itu. Sialan, beraninya Anda membuat kesalahan bahkan dengan kekuatan seperti itu. Yongdong berteriak dengan tajam. Segera segel bintang 8 di antara alisnya berkedip perlahan. Dan kekuatan dewa asli bintang 8 tiba-tiba meledak dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, tubuh Yongdong langsung diselimuti dengan uap putih yang memenuhi tubuhnya. Kemudian tubuhnya mulai mengembang dengan cepat, sehingga dalam sekejap tubuh Yongdong telah membengkak hingga 100 kaki. Di antara alis Anda adalah tanda bintang dewa asli. Pria itu mendesis dingin. Jelas karena dia berani memasuki istana Wundian, dia juga secara alami telah mengetahui sesuatu tentang penguasa istana Wundian. Dan dia juga harus mengetahui sesuatu tentang keberadaan klan dewa asli sebelum dia berani memasuki istana Wundian. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.